Sejarah asal mula orang Ngapak khususnya Banyumas, Jawa Tengah kami rangkum dari berbagai sumber dan literatur. Disebutkan bahwa nenek moyang orang Banyumas berasal dari daerah Kutai, Kalimantan Timur sebelum periode kerajaan Kutai Hindu alias masih zaman pra-Hindu. Merujuk pada sebuah catatan Van der Molen, seorang pendatang dari Kutai, menurutnya pendatang dari Kutai tersebut masuk wilayah tanah Jawa jauh sebelum abad ketiga. Mereka mendarat di Cirebon, kemudian masuk ke pedalaman. Sebagian kemudian menetap di sekitar Gunung Cermai, dan sebagian lagi melanjutkan perjalanan dan menetap di sekitar Gunung Selamet dan lembah Sungai Serayu. Pendatang yang menetap di sekitar Gunung Cermai selanjutnya mengembangkan peradaban Sunda, sedangkan pendatang yang menetap di sekitar Gunung Selamet kemudian mendirikan kerajaan Galuh Purba. Kerajaan Galuh Purba yang didirikan di Gunung Selamet ini disebut-sebut merupakan kerajaan yang pertama di Jawa Tengah, dan keturunannya bakal menjadi penguasa dari kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Kerajaan Galuh Purba didirikan pada sekitar abad ke-1 Masehi di Gunung Selamet, berkembang sampai dengan abad ke-6 Masehi dengan kerajaan-kerajaan kecil dengan nama Galuh di depannya. Kerajaan Galuh Purba memiliki wilayah kekuasaan yang lumayan luas, mulai dari Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Kedu, Kulon Progo, dan Purwodadi. Pada saat itu di wilayah timur berkembang kerajaan Kalingga yang konon merupakan kelanjutan dari kerajaan Galuh Kalingga, sebuah kerajaan di wilayah Galuh Purba. Sedangkan di wilayah barat berkembang kerajaan Tarumanegara yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanegara. Pada masa Punawarman menjadi Raja Tarumanegara, kerajaan Galuh menjadi kerajaan bawahan Tarumanegara. Pada saat Tarumanegara diperintah oleh Raja Candrawarman, kerajaan bawahan Tarumanegara mendapatkan kekuasaan kembali. Meskipun dalam perkembangannya kerajaan Galuh Purba berkembang menjadi kerajaan besar yaitu Kalingga di Jawa Tengah dan Galuh di Jawa Barat, hubungan keturunan Galuh Purba tetap terjalin dengan baik dan terjadi perkawinan antar kerajaan sehingga muncul dinasti Sanjaya yang kemudian mempunyai keturunan raja-raja di Jawa. Wilayah kerajaan Galuh Purba sebelum pindah ke Kawali memiliki wilayah kekuasaan yang lumayan luas. Bila kita melihat sejarah tersebut, diperoleh informasi bahwa perkembangan peradaban Banyumasan sudah berkembang sedemikian jauh sebelum masa kerajaan Majapahit dan Singasari. Artinya peradaban budaya dan bahasa Banyumasan sudah sangat tua, jauh sebelum kerajaan Mataram Islam yang kemudian terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya Kadipaten Banyumas inilah yang berkembang pesat, terlebih setelah pusat kadipatennya dipindahkan ke Sudagaran, Banyumas. Pengaruh kekuasaannya menyebabkan kadipaten-kadipaten lainnya semakin mengecil. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Mataram, kadipaten di wilayah Banyumasan tunduk pada kekuasaan Mataram. Kekuasaan Mataram atas kadipaten-kadipaten di wilayah Banyumasan tidak secara otomatis memasukkan wilayah Banyumasan ke dalam lingkar dalam kekuasaan Mataram, sehingga kadipaten-kadipaten di wilayah Banyumasan masih memiliki otonomi dan penduduk Mataram pun menyebut wilayah Banyumasan sebagai wilayah Mancanegara Kulon. Sebelum Belanda masuk, wilayah Banyumas disebut sebagai daerah Mancanegara Kulon dengan rentang wilayah meliputi antara Bagelan atau Purworejo sampai Majenang atau Cilacap. Disebut Mancanegara Kulon karena pusat pemerintahan waktu itu memang berada di wilayah Surakarta atau wilayah Wetan. Wilayah Banyumasan merupakan sebuah wilayah yang meliputi 8 kabupaten pada masa ini, yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas sendiri.
Budaya Banyumasan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan wilayah lain di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Walaupun akarnya masih merupakan budaya Jawa, hal ini sangat terkait dengan karakter masyarakatnya yang sangat egaliter tanpa mengenal istilah ningrat atau priyayi. Hal ini juga tercermin dari bahasanya, yaitu bahasa Banyumasan yang pada dasarnya tidak mengenal tingkatan status. Penggunaan bahasa halus atau kromo pada dasarnya merupakan serapan akibat interaksi intensif dengan masyarakat Jawa lainnya. Dan ini merupakan kemampuan masyarakat Banyumas dalam mengapresiasi budaya luar. Penghormatan kepada orang yang lebih tua umumnya ditampilkan dalam bentuk sikap atau hormat, sayang serta sopan santun dalam bertingkah laku tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh feodalisme memang terasa. Akan tetapi itu bukan merupakan karakter asli dari masyarakat Banyumas. Selain egaliter, masyarakat Banyumas dikenal memiliki kepribadian yang jujur serta berterus terang atau biasa disebut sebagai cabalaka atau belaka suta. Demikianlah saudara pemirsa sedikit kisah tentang asal mula orang Banyumas. Dengan kisah ini semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebagai penutup dari ulasan ini, kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan salam budaya.